Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa atba'ihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya atas kita, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan semua langkah kita, semua niat ikhlas kita diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal saleh, dapat ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan kita orang yang semakin istiqamah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kita. Kita doakan orang-orang yang kita cintai juga, termasuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqamah. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diberikan maghfirah Allah, rahmat yang melimpah, serta ditempatkan di tempat yang sangat mulia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita akan bahas tentang dasar-dasar awal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat kota Madinah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat kota Madinah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, tentu belum ada kesempatan, tidak memungkinkan untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang punya dasar-dasar yang dibangun di atas dasar-dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah. Karena itulah kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah diberi kewenangan yang luar biasa oleh semua kaum muslimin dan bahkan semua warga kota Yathrib pada waktu itu, muslim ataupun non muslim, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun hubungan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesama manusia. Jadi kemudian dasar-dasar masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang kemudian menjadi acuan bagi siapapun juga, masyarakat dunia dimanapun juga, kalau ingin membangun masyarakat, membangun sebuah negara, ingin menjadi negara yang benar-benar maju, yang benar-benar sejahtera, yang benar-benar penuh dengan barakah, harus mengacu kepada masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kedatangan
dalam hijrah beliau ke kota Yathrib yang kemudian dinamakan dengan kota Madinah. Yathrib itu sendiri ya adalah nama jahiliyah. Nama kota Madinah zaman jahiliyah. Yathrib itu maknanya celaka. Yathrib itu bermakna juga ya mencela. Jadi ada makna-makna yang buruk. Dan setelah Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, ya ke kota Yathrib itu, maka diganti oleh Rasulullah dengan Al-Madinah. Madinah artinya negeri atau kota yang berperadaban, ya, yang disebut oleh para ulama istimaiyah, ulama-ulama sosial, yang disebut oleh terutama bapak ilmu sosial yaitu Ibnu Khaldun, ya, bahwa Madinah itu berasal dari kata tamadun. Nah, tamadun itu adalah peradaban, ya, itu disebut dengan hadara, peradaban, ya, karena memang peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu yang harus menjadi acuan bagi setiap, ya, semua manusia di sepanjang zaman kalau ingin hidup dalam negara, ya, satu sama lain saling menghormati, satu sama lain saling menjaga kesetiaan, ya, loyalitas, ya, dan hubungan antar sama maupun antar bersama Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun di atas 3 pondasi. Yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, pertama membangun masjid, ya, membangun masjid. Dan yang kedua adalah membangun persaudaraan di antara kaum muslimin. Kita tahu kaum muslimin pada saat itu berbagai suku bangsa mereka berasal, ya, dari Mekah pun tidak semuanya orang Mekah. Kaum muhajirin, ada kaum ansor. Kaum muhajirin berasal dari berbagai suku dan berasal dari asal usul yang berbeda-beda juga. Ya, ada yang dari Yaman, ada yang dari Mekah sendiri, ya, dari kabilah-kabilah yang lain. Kemudian kaum Ansor, ya, di mana mereka adalah yang membantu dan mempersilakan Rasulullah untuk hidup di kota Madinah, ya, terdiri dari kaum Aus dan kaum Khazraj, ya, 2 kabilah besar, 2 bangsa besar di kota Yathrib pada waktu itu, yang selama ini mereka saling bertikai, saling berperang, dan peperangan mereka itu memang sengaja direkayasa oleh bangsa Yahudi. Maka mereka ketika tahu Rasulullah, mereka persilakan Rasulullah datang untuk mempersatukan mereka. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Rasulullah melakukan, ya, perjanjian bersama. Jadi meletakkan dasar-dasar undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua warga bangsa pada waktu itu, warga negara di kota Madinah. Karena bukan hanya kaum muslimin yang hidup di kota Madinah, tapi di sana ada orang-orang Yahudi, ahlul kitab, dan orang-orang yang masih musyrikin, belum memeluk agama Islam. Nah, mereka diajak hidup secara berdampingan, secara damai, dan kemudian atas dasar itulah mereka melakukan perjanjian bersama dalam sebuah undang-undang dasar, begitu kalau istilah kita, ya, dan kemudian mereka sepakat untuk melakukan itu. Tapi pada kesempatan ini kita membahas tentang, ya, dasar awal yang Rasulullah memulai membangun kota, yaitu membangun masjid. Jadi masjid dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti untuk kesempatan berikutnya, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita bahas tentang, ya, dasar-dasar berikutnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, ya, Rasulullah membiarkan untanya untuk di mana dia akan duduk atau dia akan berhenti.
Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha ma'mura. Biarkan unta saya ini berjalan semaunya dia karena dia memang sudah diatur oleh Allah. Dia sudah diarahkan oleh Allah. Maka unta itu ya dia menoleh kanan kiri. Nah, ternyata dia duduk ya berhenti di satu tempat, di suatu lahan begitu, milik dua anak yatim ya, milik dua orang anak yatim dari kota Madinah, dari kalangan Ansor. Nah, anak yatim ini di bawah perwalian seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kaum Ansor, yaitu As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah ini selama ini ketika sebelum Rasulullah datang di kota Madinah, beliau mengumpulkan orang-orang Islam yang baru masuk Islam di kota Madinah di tempat itu. Ya, waktu sholat diajak sholat bersama, tapi di atas lahan kosong. Ya. Maka disitulah Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, disinilah nanti tempat rumah saya dan di sini juga nanti kita akan bangun masjid. Di sini kita akan bangun masjid. Kemudian Rasulullah memanggil dua anak yatim itu bersama walinya, tentu yang bertanggung jawab yaitu As'ad bin Zurarah. Ya, kemudian Rasulullah ya mengatakan kepada keduanya dan juga walinya, tentu As'ad bin Zurarah, saya akan membeli tanah ini. Jadi dibeli oleh Rasulullah SAW. Sementara kedua anak yatim dan juga walinya mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak usah menjual ini dan engkau tidak usah membeli tanah ini. Silakan pakai saja, kami hibahkan saja. Kata Rasulullah SAW, tidak. Kami akan membeli ini, tidak boleh kalian hibahkan. Karena Rasulullah tahu ini adalah anak yatim, gitu kan. Nah, mereka akan perlu ya untuk masa depan mereka. Rasulullah tahu diri. Ya, luar biasa Rasulullah perhatiannya kepada mereka, anak yatim juga. Jadi akhirnya dibeli oleh Rasulullah dengan 10 dinar. Ya, 10 dinar waktu itu ya memang waktu harga yang sesuai pada waktu itu. Nah, kemudian di situ sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari ya disebutkan bahwa di tanah itu, di lahan itu ada kuburan lama ya, kuburan yang sudah lama, ada beberapa kuburan, kemudian ada juga pohon yang dikatakan pohon gharqad dan ada beberapa pohon yang lain ya, pohon kurma juga. Nah, itu diperintahkan Rasulullah supaya kuburan digali kemudian dipindahkan. Ya, kuburan digali dan dipindahkan. Kemudian pohon-pohon semuanya ditebang ya, terutama pohon kurma dijadikan sebagai bahan untuk membangun masjid itu. Jadi kemudian Rasulullah SAW mulai membangun dan Rasulullah pun ikut ya beserta sahabat-sahabatnya. Rasulullah memimpin langsung bangun itu. Rasulullah mengangkat batu, Rasulullah mengangkat ya kayu yang sudah ditebang itu, kemudian dirapikan, dijadikan sebagai dinding ya, dindingnya kemudian pelepahnya dijadikan sebagai atap. Jadi cukup begitu saja. Lantainya ya udah pasir diratakan dan ada batu-batu begitu saja. Nah, sementara sebelum ada masjid, biasanya Rasulullah salat ya fi marabidul ghanam, yaitu di kandang kambing. Jadi itulah kemudian menjadi pembicaraan ulama fikih ya, bagaimana hukumnya kotoran kambing. Kan gitu kan. Ada yang mengatakan kalau hewan mazhab Hambali misalnya, nah
Nah, itu hewan atau binatang ternak yang bisa dimakan dagingnya, maka tidak najis. Ya. Cuma memang kotor saja, cuma nggak najis. Artinya karena Rasulullah SAW dahulu ya yusalli fi marabidul ghanam, salat di tempat ya kandang kambing. Nah, kalau tidak kalau mazhab Syafi'i tentu tidak, tetap najis itu. Hanya Rasulullah dulu ya tentu dibersihkan. Wallahu alam, itu perbedaan mazhab dalam soal fikih itu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dijajar-jajar itu pohon-pohon yang sudah ditebang itu, kemudian arah kiblatnya ke Baitul Maqdis, masih ke Baitul Maqdis ya, panjangnya sampai ke kiblatnya itu ya 100 dhira. 100 dhira berarti 50 meter. Ini masjid ini berapa meter nih? Ya. Ada 50 nggak ke sana itu, ke belakang. Ya. Jadi Masjid Nabawi itu pertama kali dibangun Rasulullah 50 meter. Ya. Sementara untuk lebarnya kurang daripada itu. Ya, dan selain daripada pohon-pohon yang ditebang tadi, dindingnya juga dibuat juga dari batu bata. Jadi dibikin batu bata. Kalau dulu kan tanah di padang pasir itu biasanya kemudian diaduk dari tanah saja, kemudian setelah itu dibikin bata atau bata besar-besar begini, balok begitu. Nah, itu biasa orang Arab. Saudi sendiri masih ada sisa-sisa bangunan seperti itu yang dibuat dari tanah kemudian dibikin balok besar-besar itu, kemudian dijajar-jajar begitu saja. Nah, kemudian dirapatkan dengan tanah yang masih basah itu, kalau kita gitu jadi semennya gitu. Ya, jadi pasirnya, adukannya. Iya. Kemudian arahnya ke Baitul Maqdis, kiblatnya ya. Kemudian masjid itu ya kondisinya seperti itu sampai zaman Abu Bakar, Umar. Ya, di zaman Umar tidak ada beliau membangun kembali, bukan membangun tapi merenovasi ya. Merenovasi masjid itu ya, dan tidak merubah kondisinya, tidak merubah, hanya memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Nah, kemudian di zaman Utsman ya mulai diperbaiki dengan hiasan-hiasan sedikit gitu, hiasan dinding, dan diperluas dan diperbaiki di zaman Sayyidina Utsman. Kita tahu bahwa Sayyidina Utsman memang orang kaya gitu kan. Jadi beliau tahu itu. Nah, sementara sebelum itu masjid satu-satunya di kota Madinah ya maksudnya Masjid Jami di kota Madinah itu Masjid Nabawi saja, sehingga orang dari mana-mana, sehingga diriwayatkan ada seorang dari Awali, yaitu tempat-tempat yang jauh dari kota Madinah yang di gunung-gunung itu, ketika sholat Jumat mereka datang ke tempat Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Nah, sementara di 5 waktu yang lain ya selain dari hari Jumat mereka punya masjid sendiri-sendiri. Nah, itu kalau kita kenal sekarang dengan musola, bukan masjid jami. Ya, kalau orang sana tetap dinamakan masjid, tapi masjid ghairul jami, bukan masjid jami. Ya, sementara yang masjid jami ya masjid yang dipakai untuk Jumatan itu hanya satu. Nah, itulah sebabnya banyak sekali ulama yang mengatakan tidak boleh membangun masjid jami, tempat Jumatan yang berdekatan. Sementara masjid yang lama masih mampu untuk menampung jamaah untuk Jumatan. Jadi tidak boleh. Sampai-sampai di dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan kalau ada 2 masjid jami yang berdekatan dan
adzannya saling bersautan, sementara satu dengan yang lain itu masih bisa ditempati dan tidak ada masalah untuk dijadikan satu, ya, maka di situ mana sih yang duluan adzan, itulah yang sah Jumatannya. Yang nomor 2 keduluan dia, ya, dia sholatnya tidak sah. Ini sebagian pendapat kayak begitu. Tapi di zaman kita sekarang prakteknya banyak sekali ya masjid, kita dengar adzan di sana. Tapi kalau memang ada udzur, ada alasan untuk tidak memungkinkan mereka dikumpulkan semua dalam sebuah masjid, maka disitulah ya diperbolehkan untuk bangun masjid lagi. Di antara udzurnya karena sempit, ya, atau karena masalah ya ada fitnah, misalnya 2 masjid yang saling bertikai gitu, ya, dan tidak pernah bisa diakurkan. Nah, ini ulama mengatakan ya sudahlah, bangun saja sendiri-sendiri, ya, karena perbedaan persepsi, perbedaan madhab, ya, yang kemudian membuat mereka saling bertikai. Nah, ini diperbolehkan untuk membuat masjid lagi. Tapi selama tidak ada itu, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, ya, kota Madinah yang luas itu, di wilayah-wilayah sekitar, di gunung-gunung itu semuanya diajak untuk sholat Jumatan di masjid beliau, ya. Sehingga ada riwayat kalau ada sholat Jumat pas sholat Id, pas hari Id. Nah, ini apakah ya orang-orang yang sudah sholat Id wajib sholat Jumat ataukah tidak? Nah, itu kan terjadi ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat di situ. Nah, di saat itu memang Rasulullah SAW mempersilakan kepada ahlul awali, orang-orang penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah yang jauh, ya, di gunung-gunung itu, ketika mereka pagi sudah ada di Masjid Nabawi atau dekat Masjid Nabawi, karena Rasulullah sholat Idnya bukan di Masjid Nabawi tapi di lapangannya, ya, di tempat yang memang juga disebut musola juga, lebih luas. Nah, di situ Rasulullah SAW persilakan mereka untuk tidak hadir sholat Jumat, ya. Maka itu kemudian ada sebagian orang kemudian sekarang kalau sholat Id, kalau hari Id pas hari Jumat sudah kita tidak wajib sholat Jumat. Itu keliru, ya. Kenapa? Karena memang ya kondisi kita sekarang beda dengan mereka dahulu. Mereka dahulu jauh. Kalau seandainya mereka pagi, ya, kemudian sampai di rumah sudah pukul 11, jalan kaki ke atas gunung. Nah, kalau seandainya wajib lagi sholat Jumat balik, nah ini menyulitkan dan memberatkan mereka. Maka Rasulullah memberikan rukhsah, ya, bagi ahlul awali. Sementara orang-orang dekat yang tinggal dekat masjid, Rasulullah tetap sholat Jumat bersama mereka. Jadi itu kemudian ada orang yang salah paham, ya sudah kita nggak usah sholat Jumat, ya. Karena apa? Karena Rasulullah dulu mempersilakan orang untuk tidak sholat Jumat ketika sholat Id atau hari Id di hari Jumat. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikut membangun masjid itu, dan kemudian bahkan untuk meringankan beban, untuk mengajak mereka supaya semangat, Rasulullah menendangkan juga, ya, nasyid-nasyid, ya. Jadi biasa Rasulullah kadang-kadang menyuruh sahabatnya yang suaranya merdu, silakan menendangkan nasyid. Di antara isi nasyidnya itu Allahumma la khaira illa khairul akhirah, fansuril ansor, ada farhamil ansara wal muhajira. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berikan pertolongan kemenangan bagi sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Jadi itu diantara isi rojas. Rojas itu adalah bentuk tatanan syair di dalam bahasa Arab.
Nah, setelah itu di zaman Sayyidina Utsman ya ada perubahan dan ada semen batu, bukan semen, gamping gitu. Disebut situ al-qassa atau al-jas. Al-jas itu gamping. Jadi ada perubahan di zaman Sayyidina Utsman. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa pentingnya masjid ya di dalam masyarakat kaum muslimin. Di masjid inilah seharusnya kaum muslimin itu memusatkan kegiatannya. Ya. Mereka bermusyawarah, mereka melakukan kegiatan ibadah kepada Allah, salat 5 waktu, mereka bisa berukhuwah ya, menjalin persahabatan, menjalin kerjasama dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan ketika mereka pertemuan di masjid. Nah, disinilah Rasulullah ingin menunjukkan bahwa semua kaum muslimin itu sama derajatnya ketika berada di masjid. Tidak nampak orang yang ini orang yang kaya raya, ini orang yang miskin ya. Di dalam masjid ketika sholat berjamaah semuanya berdiri sama di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah dari keturunan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah ya. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyad ala aswad ya, illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan orang ajam non Arab. Tidak ada keutamaan orang yang kulitnya putih dengan orang yang kulitnya hitam, dan seterusnya ya, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Jadi yang membedakan itu ada ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang selalu ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, Rasulullah senantiasa membangun semangat bagi mereka untuk hadir di masjid, untuk ikut sholat berjamaah, dan memberikan motivasi itu dengan pahala yang besar bagi orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat di masjid, barang siapa sholatul jamaati khairun atau afdal min sholatil fardhi bi 27 darajat. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendirian sebesar 27 derajat, atau yang membedakan 27 derajat, derajatnya ke atas. Nah, tapi ada hadis yang lain di dalam riwayat Imam Bukhari bahwa perbedaan orang yang sholat di rumah sekalipun dengan jamaah. Sholat 27 derajat itu, sholat jamaah itu dilakukan di mana saja, di masjid ataupun di rumah. Ketika kita sholat di rumah, sholat berjamaah bersama keluarga, bersama anak dan istri, itu sudah dapat 27 derajat. Tapi ada yang bedakan antara 27 derajat dengan di rumah dengan 27 derajat di masjid. Yang bedakan apa? Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Beliau meriwayatkan bahwa salat berjamaah itu melebihi ya, atau dilipat gandakan pahalanya dibanding dengan salat sendirian, dibanding dengan salat seseorang di rumahnya atau di tempat kerjanya, di pasarnya, dan di tempat lain dengan 25 kali lipat. 25 kali lipat. Jadi kalau tadi 27 derajat, derajat itu kan ketinggian ya kan, 27 tingkat. Tetapi di sini 25 kali lipat. Nah, ini beda. Disebutkan di situ. Yang demikian itu Rasulullah menjelaskan karena dia sudah wudhu dari rumah, bersuci dari rumah, ya. Kemudian dia berangkat. Setiap langkahnya diangkat oleh Allah 1 derajat dan ampuni 1 dosa. Begitu sampai ke masjid. Ya, 1 langkah mengangkat derajatnya, 1 langkah lagi menghapus kesalahan dan dosanya. Ya.
Karena itu kemudian Rasulullah mengatakan setelah di masjid ya dia melakukan sholat bersama-sama dengan jamaah yang lain, dan malaikat senantiasa mendoakan dia sampai dia salam dan kemudian duduk di tempat sholatnya. Selama dia masih duduk di tempat sholatnya, belum bicara apa-apa kecuali hanya zikir kepada Allah ya, dan belum batal wudunya, itu terus malaikat ya mendoakan dia, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati dia, berikan kasih sayangmu kepadanya. Jadi selama kita duduk di tempat masjid kita ya, dan kita belum bicara dengan orang lain, belum bicara selain daripada zikir, nah, selama itu juga malaikat terus mendoakan kita. Jadi itu pentingnya kita itu jangan pindah-pindah kalau sudah sholat, itu jangan cepat pindah ya, kecuali kalau ada keperluan kan gitu. Nah, karena memang itu lebih baik dan malaikat terus mendoakan kita. Nah, itu yang bedakan 27 derajat dan kemudian dikalikan 20 kali lipat, 25 kali lipat. Jadi dhi'fan, khamsan wa ishrina dhi'fan, yang satu darajatan. 27 derajat kali 25 kali lipat. Jadi 27 kali 25. Kalau kesananya 25 ya, lebarnya 25 kali lipat, dan ke atasnya 27 derajat. Berarti banyakkan mana di rumah atau di masjid? Ya, di masjid tentu. Jadi ini yang bedakan antara di rumah atau di tempat lain dengan di masjid. Sehingga Rasulullah SAW juga memberikan motivasi, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Tahukah kalian atau mau ke kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian kerjakan Allah mengangkat derajat-derajat kalian dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kalian. Rasul mengatakan kathratul khuta ilal masjid, yaitu memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid ya artinya dia selalu ke masjid ya, setiap kali waktu sholat selalu ke masjid. Dan juga semakin jauh tempat dia dari masjid, semakin banyak juga pahalanya. Jadi suatu ketika ada seorang atau ada satu kabilah, satu kaum dari Bani Salimah. Ya, Bani Salimah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini tempat kami jauh dari masjid, sementara kami ingin selalu ikut salat berjamaah dan dekat dengan engkau ya Rasulullah setiap waktu. Karena itu izinkan kami untuk pindah ke tanah di dekat masjid ini. Kami mau beli tanah-tanah di sekitar masjid sini. Ya. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah melarang itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bani Salimah, makanakum tuktab atharukum. Tempat kalian itu tetaplah kalian di sana, karena bekas-bekas langkah kalian itu semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian turun ayat Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi Imam bin Yasin 12. Jadi sungguhnya kami itu akan membangkitkan semua orang yang sudah mati, dan kami menulis amal-amal mereka beserta bekas-bekas pekerjaan mereka. Jadi bekas-bekas ya kita duduk di masjid, bekas kita jalan ke tempat masjid atau ke tempat-tempat yang baik ya. Nah, itu semuanya ditulis semuanya. Itu disebut wa atharahum, yaitu athar, bekas-bekas, termasuk juga dampak-dampak yang ditimbulkan oleh setiap perbuatan kita, baik maupun buruk. Jadi orang pergi ke tempat maksiat juga begitu, bekas-bekasnya ini nanti akan menjadi saksi, ditulis oleh Allah semuanya, ada dosanya.
Subhanallah. Jadi karena itulah kita mesti waspada dalam perbuatan kita itu, jangan sampai karena semuanya nanti akan terus bersaksi dengan di hari kiamat nanti kepada kita. Apakah dia baik, bersaksi baik yang menguntungkan kita atau memberatkan kita. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Rasulullah membangun masjid tadi, Rasulullah memerintahkan untuk membongkar makam, ya, membongkar makam. Nah ini ada hukum sendiri bahwa kalau ada makam, ya, di masjid, nah itu kalau itu punya orang kafir, ya. Sementara ini rumah tanah sudah dibeli oleh pihak masjid. Ya udah dibongkar, dipindahkan, dibersihkan tempatnya itu karena memang ulama berbeda mereka mengatakan, ya, hukum bekas-bekas makam itu apakah masih ada sisa-sisa. Kalau dalam mazhab Syafi'i khususnya ini dilihat dia dibongkar karena memang ada bekas-bekas najisnya, ada bekas darah-darahnya, nanahnya, ya, kotorannya. Nah itu mesti tanahnya itu dibongkar, kemudian dibuang atau dipindahkan, tanah di sekitar kuburan itu dipindahkan ke tempat lain. Nah baru ditempati masjid. Ya. Kemudian terjadi polemik juga antara para ulama, ya, terkait dengan masjid yang ada kuburannya. Kan itu, masjid yang ada kuburannya. Nah, maka umumnya ulama kalau memang kalau kuburan ada di dalam masjid ini, ya, sebaiknya dipindahkan. Tetapi kalau memang tidak dipindahkan juga karena memang itu wakaf dia, tanah wakaf dia, ya, makamnya itu juga tempat wakaf dia juga gitu. Misalnya di masjid ini masjid wakaf, yang mewakafkan dia ingin supaya dimakamkan di situ. Kan dulu ada terutama di wilayah-wilayah sekitar sini kan banyak itu kan Pak. Nah itu ya sudah ditempatkan saja, dibiarkan saja di situ, tetapi harus dipagar atau di tembok yang tinggi. Jangan sampai orang melakukan sholat menghadap ke makam itu dalam kondisi dia melihat makam. Nah itu jadi di tembok tinggi, ya, sehingga tidak kelihatan bagi orang yang melakukan sholat. Atau memang sebaiknya memang di luar masjid, ya, di luar masjid gitu. Kalau itu diperbolehkan. Nah, karena kita kadang-kadang melihat ada makam di tengah-tengah masjid begini. Nah, ternyata tidak ditembok di situ. Sini kebanyakan ulama mengatakan atau ada sebagian ulama mengatakan orang yang sholat di situ di depannya ada masjid, sholatnya tidak sah. Ya, sebab dia sholat menuju atau menghadap ke kubur, ya. Rasulullah SAW melarang hal itu. La taj'alu quburakum masajid. Ya, jangan jadikan kuburan kalian itu sebagai masjid. Ya. Nah, itu ada yang memahami seperti itu. Jadi mesti dibongkar juga. Kemudian Rasulullah juga, ya, minta supaya dipotong pohon-pohon itu, termasuk di situ pohon gharqad. Berbicara tentang pohon gharqad itu memang pohonnya orang Yahudi. Pohonnya orang Yahudi karena waktu itu memang banyak penduduk Yahudi yang tinggal di kota Yathrib, kota Madinah. Mereka berasal dari wilayah lain, dari negeri Syam atau dari wilayah Palestina sana, bukan Palestina tapi negeri Syam secara umum, ya. Mereka setelah membaca kitab-kitab suci mereka, ternyata nanti Nabi itu akan tinggal di tempat yang banyak kurmanya. Nah, ternyata itu adalah Madinah, Yathrib. Mereka datang sana sampai berpuluh-puluh tahun,
dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku mereka. Ada Bani Khazra, Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada orang-orang Khaybar, ya, atau Bani Quraidah. Nah, mereka kemudian tinggal di kota Yathrib dan mereka mengembangkan, membudidayakan pohon gharqad ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di akhir zaman umatku akan berperang dengan orang Yahudi, dan mereka semua makhluk di sekitarnya, batu, kayu, semuanya berbicara membantu perjuangan kaum muslimin, umatku, kecuali satu pohon gharqad, sebab dia itu pohonnya orang Yahudi. Dan itu kemudian Rasulullah SAW kalau ada pohon gharqad suruh nebang, ya, suruh nebang dia. Jadi memang makhluk di alam semesta yang diciptakan oleh Allah umumnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, umumnya taat pada Allah. Jadi semuanya bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Bahwa segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, ya, hanya saja kalian tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Jadi itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Nah, di situ ada pohon gharqad disuruh oleh Rasulullah untuk menebang, karena memang dia adalah pohonnya orang Yahudi. Nah, di akhir zaman, sehingga sekarang pohon gharqad itu dibudidayakan di wilayah-wilayah Palestina yang dikuasai oleh orang Yahudi. Mereka menjajah wilayah Palestina dan tempat-tempat jajahan mereka itu mereka, ya, tanami, budidayakan pohon gharqad, karena mereka tahu ini yang akan membantu mereka. Mereka ngumpet di situ, dia tidak bicara. Sementara yang lain ada pohon, ada ini, ada batu, semuanya bicara untuk kepentingan kaum muslimin. Bismillah. Termasuk binatang, ada binatang-binatang yang disuruh oleh Rasulullah untuk membunuh, ya, misalnya, ya, ular, ya, kemudian, ya, binatang-binatang buas yang membahayakan kita itu disuruh membunuh, termasuk tikus. Nah, tikus itu disebut oleh Rasulullah termasuk fawasiq, ya, binatang yang fasik. Kemudian cicak, ya, ternyata cicak ini juga disuruh Rasulullah membunuh. Barang siapa yang membunuh cicak satu kali maka dia dapat 2 qirat. Kalau 2 kali dapat 1 qirat saja. Jadi semakin cepat membunuhnya, dia semakin besar pahalanya. Nah, kemudian disebutkan bahwa cicak itu dahulu ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh kaum musyrikin, nah, itu cicak ikut meniupkan, ya, dia ikut meniupi api itu supaya semakin membesar. Sementara ada burung-burung yang membawa air dengan paruhnya untuk mematikan api. Nah, sekalipun begitu tetap saja itu menunjukkan, ya, akhlak dan perangai dari setiap binatang. Kalau perangainya buruk dan bawa kemudaratan, itu Rasulullah suruh bunuh, ya, masuk ular dan juga tikus, ya, disebut oleh Rasulullah minal fawasiq. Kemudian as-samul abros. As-samul abros itu tokek kalau kita, ya, tokek itu. Karena motor memang disebut Rasulullah minal fawasiq. Para jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan menghias-hias masjid. Nah, ini disebutkan kalau untuk membangun, mendirikan atau meninggikan masjid, ini para ulama diperbolehkan. Tapi untuk bermegah-megahan, ya, membangun masjid kemudian dihias-hiasi, ya, dengan perhiasan-perhiasan, dengan ukiran-ukiran, dan ini umumnya ulama mengatakan makruh.
ya, terutama di arah kiblatnya. Ini ada ukiran-ukiran, nggak ada, ya. Nah, itu karena dia memberikan dampak was-was kepada orang yang sedang sholat. Sehingga umumnya tidak boleh. Bagaimana membangun masjid dengan megah? Ya, umumnya di kita sekarang banyak masjid-masjid yang megah tapi kosong. Maka di situ para ulama mengatakan makruh itu. Ya. Tapi ada ulama lain dahulu ketika ya, Imam Ahmad misalnya ditanya tentang bagaimana para sultan, para penguasa membangun masjid yang megah-megah itu. Ya. Karena di zaman itu banyak juga penguasa yang memang sudah perangainya sudah rusak. Padahal di zaman Imam Ahmad, ya, abad kedua atau ketiga Hijriah, ya, baru masih banyak orang-orang soleh. Tapi ada sebagian penguasa yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan membangun masjid yang besar-besar, ya, dan dipercantik begitu. Kata Imam Ahmad, ya, daripada uang mereka dipakai untuk membangun tempat-tempat maksiat, ya sudah lebih baik dibangun untuk masjid daripada uang mereka untuk tempat-tempat maksiat. Karena mereka kalau tidak, misalnya kita larang jangan membangun masjid yang megah, dan nanti uangnya kemana? Uangnya dipakai untuk membangun bar, ya, membangun gedung-gedung film, membangun tempat-tempat pelacuran, ya, tempat-tempat perjudian. Itu juga uang-uang rakyat semuanya juga kan. Nah, daripada begitu ya sudah dibangun masjid saja, nggak apa-apa, megah. Padahal hukum aslinya membuat masjid yang megah, terutama masjid itu hanya ditempati oleh beberapa orang saja, ya. Maka ya sudah, nggak apa-apa kalau begitu. Ya, sebagai syiar kaum muslimin, ya, sebagai syiar kaum muslimin. Kadang-kadang dia penuh hanya setahun sekali saja gitu kan, setahun sekali. Nah, tetapi kalau memang itu adalah untuk kebutuhan, ya, untuk kebutuhan diperluas, ya, itu ya diperbolehkan. Kata Umar radhiyallahu anhu ketika beliau memperluas Masjid Nabawi di zaman beliau, memperluas tapi tidak mempercantiknya, tidak menghias-hiasinya. Beliau mengatakan, saya ingin, ya, untuk melindungi kaum muslimin dari panasnya matahari dan guyuran hujan. Jadi di seluruh Sayyidina Umar juga ingin memberikan keleluasaan buat kaum muslimin, ya, supaya mereka leluasa di dalam melakukan sholat. Jadi memang berarti disunahkan juga masjid itu, ya, diberi sarana-sarana untuk membuat orang sholat semakin khusyuk, ya. Yang penting jangan sampai bermegah-megahan dan berlebih-lebihan. Nah, adapun menulis kaligrafi di dinding-dinding masjid, nah ini umumnya ulama mengatakan makruh, terutama kalau ditulis di arah kiblatnya. Kalau ditulis di arah kiblatnya, ya, karena dia akan membuat was-was, membuat tidak khusyuk, tidak konsentrasi bagi orang-orang yang sedang sholat. Nah, kalau memang terpaksa begitu, ya cukup di atas, karena orang sholat, ya, biasanya tentu sunnahnya menghadap ke bawah. Kalau ada orang sholat, kemudian di atas ini ada kaligrafi, dia sambil sholat melihat ke atas, ya tentu dia berarti tidak khusyuk dalam sholatnya. Ini sholatnya kemana? Dia baca-baca apa yang di atas. Karena itu sholat itu kalau orang berpakaian itu jangan sampai ada tulisan-tulisan, karena dibaca oleh teman kita yang ada di belakang, ya, dibaca oleh teman kita yang di belakang. Sehingga bahkan sebagian ulama, ya, lebih mengutamakan baju putih dan polos, ya, baju polos daripada baju yang bergambar-gambar, ya, karena itu lebih membuat orang khusyuk. Ya, sekalipun di kita juga umumnya ulama tidak melarang orang pakai baju batik, baju yang bergaris, yang berwarna dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW menyunahkan itu adalah
baju yang berwarna putih. Jadi ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah bagaimana Rasulullah SAW membangun masjid. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Gimana, Pak? Berpindah-pindah tempat. Iya. Iya, iya. Jadi ketika orang salam itu kan sunnahnya dia duduk di tempatnya sampai selesai dia baca zikir. Ya, utamanya begitu. Kecuali kalau memang ada keperluan dia mesti pindah. Nah, kalau tidak, memang yang lebih utama di tempat tinggal atau tetap di tempat waktu dia sholat itu, karena di situ ada keutamaan malaikat terus bersama dia dan mendoakan dia. Nah, ketika dia sudah berpindah, ya, dan berpindahnya masih dalam masjid, ya insya Allah itu ya malaikat masih ada di dalam lingkungan masjid kita, masih mendoakan kita, terutama saat kita berpindahnya itu karena thalabul ilmi, ikut kajian seperti ini. Dan ikut kajian itu sendiri, ya, tempat kajian itu sendiri dihadiri oleh para malaikat. Illa nazalat alaihi musakinah, turun sakinah di situ. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmah. Ya, wa dzakarahumullahu fi al-malaika. Ya, kemudian mereka didoakan oleh para malaikat, disebut oleh Allah di satu wilayah masyarakat yang terdiri dari para malaikat. Oh, itu hamba-hambaku sedang melakukan kajian, mengingat-ingat zikrullah mereka. Dalam kondisi kajian ini kan kita menyebut-nyebut nama Allah, kita mengingatkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sama dengan zikir. Nah, itu juga malaikat hadir banyak sekali untuk mendoakan kita. Jadi tetap saja ada rahmat di sini, tetap saja didoakan oleh para malaikat. Karena ada perluan dari pindah dari sini ke tempat Bapak situ, tetap malaikat mendoakan. Dan itu juga karena nasnya itu, misalnya barang siapa, dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, barang siapa yang sholat fajar kemudian dia duduk di masjidnya sampai terbit matahari, kemudian dia untuk zikir kepada Allah, ya, kemudian dia setelah terbit matahari sholat 2 rakaat, maka seperti pahala haji dan umroh tamat sempurna. Nah, itu kan, itu di masjidnya di situ, berarti bisa di tempat sujudnya tadi, atau di wilayah masjidnya, masih di dalam masjidnya. Ya, berarti tetap didoakan oleh para malaikat. Dan juga kalau kita lakukan sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Itu sudah syuruk belum? Sudah. Ya, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bermanfaat dan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini, terutama di musim pandemik seperti ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dijaga oleh Allah dan diselamatkan dari bahaya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.